Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pit. Ayo, naik. Suatu day kita lagi di mana, Mbak? Tahu daerah Bintaro lah. Transpark, mall baru, men. Jadi hari ini gue lagi mau nyobain makanannya punya Mas Jun. Mas Juna, iya, Jun Janjul. Jadi Mas Juna bikin tempat makan ramen gitu. Namanya lah Gogo Ramen. Kita bakal cobain gimana rasanya. Apakah seorang chef kalau bikin makanan selalu enak apa enggak ya? Kita cobain langsung ke Gogo Ramen. Katanya dia ada menu khusus punyanya Chef Juna. Gue nggak tahu rasanya kayak gimana. Cuma sebelum gue review, teman-teman semua klik tombol subscribe dan lonceng kayak begini supaya kalian nggak ketinggalan tuh kalau bisa upload video. Kita langsung ke situ aja. Cobain Gogo Ramen. Let's go. Nah, ini tempatnya, bro. Nyampe, bro. Jauh-jauh ke Bintaro kita nyampe di tempatnya Chef Juna Gogo Ramen. Let's go. Di depan. Depan sini deh, Mas. Bisa nggak nih? Bisa. Saya. Ya, itu tempatnya emang Jepang banget ya. Kayak gini-giniannya tuh. Terus juga dia punya ambience emang kayak Jepang-Jepang gitu. Jadi kalau kalian makan sini emang vibe-nya Jepang banget. Esemase. Kayak gitu. Rame kan? Kalau makan di tempat Jepang tuh rame, bos. Nih dia nih, ini bapak. Tuh, slurping now, bro. Woi, cuma aja lo. Jadi kita bakal cobain makanannya Chef Juna di sini. Gue belum lihat sih menunya ada apa aja andalannya di sini. Jadi mungkin nanti akan kita cek langsung. Kira-kira ada makanan apa aja atau andalannya apa aja. Biasanya kalau chef bikin tempat makan rasanya nggak begitu takut gue. Iya lah. Kemarin si Chef Arnold kan, Makoku enak. Terus apa lagi, Mbak? Yang cobain, Mbak? Garam. Garam enak. Nah ini sekarang kita cobain punyanya Chef Juna. Oh itu apa mas itu mas? Oh itu apa? Jalur kasih. Apa tuh? Itu untuk tambahan topping. Oh jadi maksudnya di sini? Dia nanti kesini di sini pilih ramennya dulu. Oh. Ramen atau nasi. Ramen atau nasi? Nah ya nanti untuk toppingnya ngambil di sana. Halo. Nah ini untuk pemesanan menunya menggunakan kode QR. Oh gitu. Nanti langsung di website itu ya? Ya. Oh unik juga ya. Coba ya. Kalau di iPhone langsung tuh, langsung ke notif ya guys, mohon maaf. Waduh. Ini habis itu mbak? Mbak mas. Ada dua cara pemilihan menu yang pengorderan. Jadi itu yang pertama Fantasty Ramen sama Quickie Ramen. Bedanya apa kalau yang? Kalau yang Fantasty Ramen itu sudah satu set. Oh paketan. Ya. Kalau yang Quickie? Kayak kalau yang Fantasty itu kan sudah satu set. Kalau yang Quickie Ramen itu topping tambahannya ngambil sendiri. Oh ngambil sendiri. Iya. Oh yaudah, berarti saya pilih Fantastic Ramen dulu ya. Pilih Fantastic Ramen. Terus start order nih. Iya. Nah, saya mau pesan yang Chef Juna punya yang mana mas? Ada di Super Ramen. Di Super Ramen. Oh ini paling atas ya. Terus yang mana nih? Ini. Oh oke. Oke. Ada paling bawah. Oh paling bawah. Ini. Oh Tsukiji Squid Ink. Itu yang punyanya Chef Juna. Oh ya udah. Berarti aku pesan yang ini. Udah habis itu? Oh pilih topping. Ada, dia ada sapi, ada chicken. Kalau yang beef char siu itu harganya 68.900. Itu sudah termasuk ramennya tadi. Topping sama ramen Harganya segini. Oh ini paket segini. Kalau yang chicken paketannya harga 58.900. Let's say kita butuhin aja ya. Kalau yang sapi 70, kalau yang ayam 60. Kita pesan yang sapi ya. Terus habis ini apa nih mas? Spicy. Oh oke, pedas. Mau dong harga kecil tambah. Habis itu tamago. Dah, next. Ocha. Oh, free ochanya. Saya pengen yang dingin. Kita pesan langsung. Add to cart ya. Kalau yang gorengannya nggak mau ngambil di sini berarti? Oh, langsung di sana. Oh, ya udah berarti ini nggak usah deh. Berarti langsung check out aja. Langsung payment di sana. Iya. Di nomor kakak jika sudah ready nanti saya panggil kakak bisa ambil sendiri. Oh gitu. Oke. Ya udah berarti saya situ dulu aja ya. Ambil yang itunya. Ya udah. Oh hitungannya satu-satu gitu ya? Iya per item. Oh, tempatnya lucu juga ya. Sini ada kornet kotak, ada kornet panjang, ada omelet. Oh banyak juga ya. Gue kayak mau kornetnya deh, kayak kornetnya asik. Satu. Apa lagi ya? Oh yang ini. Fish stick coba. Gue mau coba ini. Ini harganya 10.000. Dimsum ikan crispy gue mau coba satu. Harganya 5.000. Ini ya? Oh gini ya?
Udah duduk, oke. Ngambil dulu di mana, Mas? Gelasnya? Oh ini. Gelasnya gede juga loh. Oh ini ocha dingin ya? Iya, dingin. Gelas Portugal nih. Porsi tukang gali. Ayo Mas. Thank you. Sebetulnya sistem penjualannya modern banget, cuman jadi agak bikin bingung menurut gue. Dan juga karena mungkin ini baru buka, jadi beberapa pegawainya masih linglung banget. Gue tanya apa masih bingung ya. Tanya ini gimana juga masih bingung. Dan juga di punya website buat mesennya atau di punya aplikasi buat mesennya kadang-kadang masih suka ngebug gitu. Pada akhirnya emang tujuannya bagus untuk modernisasi, tapi pada akhirnya jadi bikin repot. Jujur tempatnya agak ini ya, agak lebay menurut gue. Kita mesti kenapa nggak pesannya satu tempat aja, kita tinggal pilih-pilih aja gitu. Terus gue juga bingung nih, gue bayarnya kayak gimana? Soalnya gue udah dapet si nomor antarannya, cuman nggak tahu disuruh bayarnya di mana, atau apakah bayar dulu baru makan, ataukah makan dulu abis itu baru bayar kan ya? Jadi gue juga bingung sih. Jadi ya udah, gue ngikutin flow yang ada aja dulu sini, karena mereka juga mungkin baru buka, jadi masih running kali ya. Tungguin aja nanti makanannya, katanya kalau udah jadi, tadi nomor antaran yang tadi udah gue punya nih bakal dipanggil sama dia, dipanggil, nanti akan gue ambil ke depan makanannya, kayak gitu. 2 hours later. Jadi kita bakal ngeliat kemana nih? Ngeliat kemana nih? Oh, ngeliat sini. Jadi kita bakal ngasih kejunya di atas ramennya, bos. Tuh, jadi dia lagi dibakar dulu sama masnya. Nih, mau dikasih nih. Wah, mantap banget. Sini, mas. Wah, mantap kali. Thank you. Kita cobain langsung ya. Nice. Oke, sudah siap makanannya di depan saya. Waduh, ini jujur gue agak kepenuhan mejanya karena dengan si nampannya gede banget. Jadi di sini ada satu paket itu ada chips, habis itu tadi ini ada namanya beef char siu, lalu gue tambah raclette cheese, dan ini ada beberapa topping yang gue nggak tahu, tapi ini katanya daging ayam cincang, ini ada kimchi juga. Tadi juga nih gue bingung nih, masnya nggak tahu namanya apa ya. Sama ada beberapa cemilan-cemilan atau gorengan. Tadi di sini ada kayak otak-otak itu, ada cornet, sama tadi ini adalah dimsum ikan, tapi dia yang digoreng itu, Mbak. Jadi kayak crunchy gitu. Sama gue tambah tadi kayak saus kacang atau bumbu kacang gitu buat dipping sausnya, sama mayones ya. Kita kasih sambal, nanti kita aduk. Cuma sebelum kita mulai makan kita doa dulu ya. Amin, gue penasaran banget sebenarnya sama si ramen hitamnya. Nah jadi ini ramennya dalam semangkok gini. Tadi total makan gue sekitar 119.000. Harganya dibilang mahal, 119 satu paket gini. Di luar ini sih, kayak kita tadi pesannya beda kan? Ini 119.000. Ini dia pakai tinta cumi, dia punya ramennya, by the way, jadi lebih hitam. Tuh, ramennya hitam gitu. Dan wangi banget sih, wangi rebusan apa kayak cumi tuh nggak lo? Kayak wangi ebi gitu juga. Oh, tadi gue juga tambah tamago. Tuh, gue dapetnya setengah ya, gue pengen dapetnya satu, bos. Ada jagung juga, dapat potongan jagung tadi di atas sini. Lihat di bawah kejunya ada ketutup sama keju dia, ada jagung. Tuh, kita coba dulu kuahnya ya. Wah, tadi gue pesan yang kuahnya agak pedas. Kalau lo makan emang berasa banget, kuahnya tuh berasa cumi banget. Kuahnya dia bentuknya keruh gitu, gelap dan gurih banget. Wah. Kita coba sekarang sih ramennya. Lihat ya, tuh. Ramennya hitam gitu. Masih ngebul. Lihat, Mbak. Tuh, hitam gitu. Dia mau tipe ramennya yang lurus, bukannya keriting. Karena kalau kalian makan ramen, kadang-kadang ada pilihan yang ramen keriting, ada ramen yang lurus juga. Cobain ya. Wah. Dapat chips sebelah sini. Ya, kayak buat apa? Kremesannya atau kerok-keroknya. Itu mah kayak pangsit goreng menurut gue. Kita ambil ramennya. Hitam gitu. Wah. Buat kalian yang suka makanan apa wangi seafood atau berhubungan dengan seafood, cocok sih. Karena kuahnya benar-benar wangi banget menurut gue. Kita kasih chili oil. Gue kalau makan ramen selalu kasih chili oil. Kadang-kadang mereka tuh juga punya ini cabai rawit potong gitu biasanya. Ya, kita kasih ya. Itu chili oil tuh nggak begitu pedes biasanya. Kita aduk. Tapi gue suka sih, dia punya kuahnya tuh ciri khas banget dan juga medok gitu. Jadi kalau kalian makan enak. Wah, main pedes ya. Weh, Dok. Enak. Yudo in the sky, sini Dok. Banyak pesanan lo. Banyak bro. Ini apaan, kulit babi? Huh?
Halal. Nggak ada babi sini, nggak ada babi. Ada Yudo karena kita lagi mau meeting habis ini. Cobain ya. Sekarang gue mau nyobain sini nih. Ngomong-ngomong daging sapi dikit juga ya. Berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bos. 6 potong doang bos. Gede di tempat doang. Cobain ya, ini si daging sapinya. Dia dimasak kayak teriyaki, cuman kayaknya gue yakin dia pakai jahe. Jadi kalau lu makan, pas lu gigit dagingnya itu berasa asin, gurih sama jahenya cukup kenceng banget ya. Berasa jahe banget gue. Tuh. Agak unik ya, ramennya wangi cumi, tapi si daging sapinya berasa jahe terus kayak manis-manis kayak lu makan teriyaki tuh nggak lu? Keju. Wah. Ini keju mozzarella menurut gue yang mahal ya, bukan keju mozzarella yang abal-abal. Karena kalau keju mozzarella yang abal-abal, kalau dimakan tuh kagak asin, cuman berasa kayak kenyal doang, tapi kagak berasa keju. Kita gabung sekarang pakai si ininya. Enak juga ya, tapi sebetulnya kalau kalian mesen ramennya doang tanpa pakai topping itu udah enak sih. Cuman kalau kalian tambah daging sapi atau kayak si gorengan ini, ya ada teman makannya jadi lebih rame lah makannya. Ini apa sih ya? Coba gue. Kalau pernah makan mie ayam, ini hasil daging ayamnya sama kayak makan mie ayam nih. Masih kuah. Oke. Ya harganya dibilang mahal-mahal banget ya, relatif lah. Tapi karena rasanya enak, jadi gua nggak begitu bermasalah banget sih. Kita cobain sekarang si gorengannya. Pertama, gua mau makan yang kornet panjang. Basically ini kornet biasa menurut gua, cuman digoreng tepung doang tuh bikin panjang-panjang. Ini 3,5 deh kalau nggak salah. Nanti gua kasih lihat food testnya tadi ya. Kita makan pakai sambal kacangnya nih. Tuh. Kalau lo pernah jajan di SD, ada kornet yang harganya cuma 1.000-an. Ini dia nih, kurang banget menurut gue. Gue nggak recommended kalau kalian kesini pesan kornet sih. Bisa banget. Ini yang dimsum ikan digoreng crispy gitu. Begitu pakai mayones ya. Ini enak, ikannya banyak dalam, berasa banget. Terus dia punya tekstur kulitnya crunchy banget. Yang ketiga, ini sih yang kayak otak-otak ya, fish cake. Betulnya kayak es krim. Biasa aja, nothing spesial. Menurut gue yang paling enak sih dimsum ikan goreng enak. Kalau ini kurang, biasa aja. Ini harga 10.000 loh satu. Bikin Chef Yuna mau tangannya kayak. Nah, tapi ini bukan Chef Yuna, Dok. Jadi mah ini lah. Oh gitu. Oh menu doang. Iya, satu menu doang. Oh giting. Gitu, begindang. Gitu maksudnya. Sorry. Yang penting hayu. Jadi menurut gue emang kalau kesini fokusnya makannya yang si ramen punya Chef Yuna sih, yang hitam ini yang pakai cinta cumi. Rasanya enak. Cuman kalau gorengannya boleh pesen boleh enggak. Cuman kalau gue dari semua makanan gorengan yang udah gue cobain tadi, gue lebih suka yang dimsum goreng ikan enak. Kita kasih nilai ya. Buat gue untuk paket yang gue pesen, yang paket Chef Yuna yang dia punya ramen yang pakai cinta cumi, gue kasih nilai 8 dari 10. Kuahnya enak, cuminya berasa, itu juga punya tekstur ramennya pas, nggak terlalu kenyal, nggak kelembekan juga, jadi lo makan masih teksturnya. Dan tambah karena gue pakai keju, jadi nasi makannya lebih enak. Kalau gorengannya ya 6 lah, aman aja menurut gue. Jadi kalau kalian kesini pesen boleh, nggak juga ya udah. Cuman kalau gue lebih itu pun. Jadi kalau kalian kesini lebih baik pesennya ramennya aja. Kesini ya Bang Tin. Lapar juga ya dari lo ya Bang. Iya dong. Kita makan. Juga jadinya ya Bang. Jadi gue mau makan dulu karena belum habis, nanti akan gue update lagi kalau gue selesai makan. Bye-bye. 20 minutes later.
Kut. Lu gitu dong channelnya dong. Lu gitu channelnya Jangan dong. dong. Ada yang nanya, Pin, kenapa konten kita sama mulu? Iya, Bos. Kita tuh udah gimana, Pin? Gini gimana? Gini dulu. Gini, gua sama Melvin tuh gimana? Apa yang Melvin lakuin, gua lakuin juga. Sampai Yudo mandi pakai sabun apa gue ikutin. Yoi, lo mandi pakai sambal Sambal. Abang apa? Lo pakai sabun Mama Lemon, gua pakai Mama Lemon juga. Ini Melvin hari ini syuting Chef Yuna, gua ntar malam. Ntar malam. Yoi. Pokoknya di mana ada Yudo, di sana ada Melvin. Yoi, ibaratnya kita tuh kayak Kompas sama Republika. Oh, merek lagi, Bos. Merek dong, Bos. Baba in the Sky makan juga. Ya, udah dibilangin mulu kan. Udah dibilangin mulu kan. Kayak Mutia gue juga makan, tapi bedanya nggak mau muncul. Itu apaan bako merah, Pak? Tahu Asakusa ramen namanya? Katanya suka pedes gak? Ini coba nih. Pedesan mana sama hidup coba? Ya, pahit Dulu. Itu mah pahit. Berarti kebanyakan cabai kalau pahit. Cabai, iya. Nah, jadi kayak food vlogger gua. Emang. Enggak, tapi ini enak, pedesnya enggak terlalu jegrek banget. Kayak pedes apaan, Pak? Cobain. Daripada mulut lah. Ya anjir. Enak ya? Gurih banget. Oh, enak. Enak. Beda ya. Ya udah Masih ada tebelnya kuahnya. Oh iya, jiwa mah. Tapi enak serius. Enak. Jadi kalau ada kondangan juga di-review sama dia. Kalau boleh. Kalau boleh. Oke, gue selesai makan. Sekarang kita sebelum pulang mau cek ya total makan kita berapa duit, Mbak? Mau payment, Mbak? Totalnya berapa? 203. Wah, pas tuh. Pas ya? Gila. Wah, terang banget. Terang banget kayak masih depan gua. Nah, pokoknya nanti gua kasih advertising aja ya. Nih, gak usah repot loh. 100. 200. Wah, nggak apa-apa. Baik banget lu, benar. Makasih ya, Mbak. Ke depan kita closing. Oke, sekian video kali ini. Ini video gue habis makan di Gogo Ramen. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video sampai selesai. Buat teman-teman yang mau kesini silakan. Ini lokasinya ada di Transpark Bintaro. Kalian Google Map aja ke sini. Dia di lantai paling atas, seberangnya gulu-gulu. Jadi kalian cobain ke sini. Kalau bisa, pesannya kayak gue tuh kan enak banget. Tambahin kasih keju. Thank you buat teman-teman. Jangan lupa klik tombolnya kalau suka video ini. Gunakan kolom komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hate atau ngatain dan pastikan klik tombol subscribe, klik tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan kalau bisa post video. Pastikan juga follow Instagram gue sebelah sini. Ada banyak banget konten makanan yang gue nggak postnya di YouTube, gue postnya di Instagram. Pokoknya sampai ketemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif. Stay awesome. Bye bye.